Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa di dalam firman Tuhan. Ayat pertama kita hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita ulangi bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia kepada dirinya. Kenapa? Karena firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Firman itu akan berhasil mengenai apa yang disuruhkan kepadanya. Dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka itulah yang terjadi. Di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan. Ketika kita melihat bagaimana dunia ini diciptakan, kita tahu Tuhan menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, benda-benda penerang, itu dengan firman. Jadi kita bisa lihat bahwa memang di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan. Dan sekarang kita mau menggali lebih dalam lagi tentang apa itu firman Tuhan. Atau siapa itu firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran menurut Yohanes 17 ayat 17. Dan Kristus mengidentifikasi dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Kristus adalah kebenaran. Dengan kata lain, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan adalah ketika kita menerima firman Tuhan, maka kita menerima Kristus. Dan ketika kita menerima Kristus, kita menerima kuasa Tuhan. Dan sebaliknya teman-teman, ketika kita menolak firman Tuhan, mungkin karena itu firman itu kita tidak suka, karena firman itu menegur dosa kita, menegur kedagingan kita, maka kita tolak firman itu. Maka kita pun pada saat itu sedang menolak Kristus juga. Dan ketika kita menolak Kristus, maka kita menolak kuasa Tuhan. Jadi ketika kita mau memiliki kuasa firman tersebut, kita harus menerima firman itu yang adalah Kristus di dalam hati kita. Dan percayalah bahwa Kristus akan memberikan kita kuasa untuk menuruti firman tersebut. Jadi teman-teman, ketika Tuhan katakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah firman Tuhan. Bukan suatu perkara yang mudah untuk mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau menerima firman ini, ketika kita mau percaya akan firman ini, maka kita sedang menerima Kristus, yang adalah firman itu sendiri, di dalam hati kita. Ketika firman ini katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita kuasa untuk mencari kerajaan surga terlebih dahulu dan kebenarannya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Inilah yang
Sebenarnya Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa. Dan kuasa itu adalah bagi setiap kita yang menerima, bagi setiap kita yang percaya. Melihat keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang percaya ini, tentu saja setan tidak suka, ya kan? Setan tidak suka ada orang yang percaya dan menerima kuasa dari firman tersebut. Dan oleh karenanya, setan mau melenyapkan, setan mau membinasakan setiap orang yang memiliki firman di dalam hidupnya, yang memiliki pengetahuan dari Allah, yaitu firman-Nya. Itulah yang dikatakan di dalam buku My Life Today, halaman 64 paragraf yang kedua. Setan sendiri, penghasut tersembunyi di balik rencana itu, berusaha melenyapkan dari dunia mereka yang memelihara pengetahuan dari Allah yang benar. Setan tidak suka terhadap kita yang menyadari akan kuasa di dalam firman Tuhan. Maka dari itu ia mau membunuh kita, melenyapkan kita. Kita diingatkan lagi teman-teman, bahwa di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Tentu saja ketika kita percaya kepada firman Tuhan dan kita menerima kuasa itu, setan tidak suka. Mungkin karena kita menerima firman itu, menerima firman Tuhan, maka hidup kita akan dibuat susah oleh setan. Kita mungkin akan dibuat menderita. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Karena firman Tuhan akan memberikan kita kuasa di dalam menghadapi setiap cobaan, di dalam menghadapi setiap penderitaan. Dan marilah kita mengingat apa yang dituliskan firman Tuhan juga di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Bukan hanya kuasa untuk percaya kepada Kristus, namun kita juga diberikan kuasa untuk menderita untuk Kristus. Apakah kita percaya dengan firman ini, teman-teman? Kita harus percaya dengan firman ini, karena di dalam firman ini ada kuasa Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita menerima Kristus di dalam hati kita. Dan Kristus akan memberikan kita kuasa di dalam menuruti firman tersebut. Sebaliknya, ketika kita menolak firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menolak Kristus. Dan ketika kita menolak Kristus, kita sedang menolak kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.